Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau setting. Jadi inverter saya itu inverter sebelumnya itu saya pakai di sistem 12 volt. Nah, saya berubah pikiran, saya mau mengupgrade menjadi 24 volt. Nah, ini untuk inverternya. Inverter yang saya pakai adalah EGS 002, kitnya 20 MOSFET. Nah, itu kalau mau saya rubah jadi 24 volt, caranya bagaimana? Nah, simak terus videonya. Hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk merubahnya, kita itu harus mengacu pada manualnya ini. Jadi setiap pengrajin atau produk atau dari toko atau dari manapun itu selalu dilengkapi dengan manualnya. Ini manual saya yang pertama, dulu saya pakai 8 MOSFET. Ini yang ini yang 20 MOSFET. Nah, sebenarnya sama saja lah intinya. Intinya setiap dari pembuatnya itu menyertakan kalau mau dirubah menjadi katakan dari 12 ke 24, 24 ke 36 atau ke 48, semuanya itu ada ketentuannya masing-masing. Jadi yang jelas yang berlaku semuanya itu bahwasanya trafonya itu harus dirubah juga. Misal trafo yang dipakai untuk sistem 12 volt itu 0 dan 7 volt, 0 7 volt. Nah, kalau yang dipakai untuk 24 itu 0 14. Nah, seperti itu aturannya. Nah, habis itu untuk 36 ada sendiri, untuk 48 ada sendiri, semuanya itu ada ketentuannya masing-masing. Ya, itu rata-rata kompak, seragam. Maksudnya setiap pengrajin dari inverter, pengrajin atau pembuat atau toko itu kalau ini kompak. Tapi kalau untuk settingannya menaikkan tegangan dari 12 ke 24 ke 36 atau ke 48, tiap-tiap kit inverter itu saya rasa kadang tidak sama. Seperti itu. Yang saya amati tidak sama. Itu tergantung dari jenis PCB yang dipakai juga. Mungkin dari satu toko pun mungkin nggak sama. Intinya kita harus nurut sama manualnya. Tertulis di manualnya seperti apa. Karena saya juga pernah lihat untuk yang 4 MOSFET. 4 MOSFET itu ada ketentuannya sendiri. Dari 12 ke 24 itu resistornya diganti ukuran berapa, R1 R2 nya diganti ukuran berapa, itu ada ininya semuanya. Untuk kasus saya ini yang 20 MOSFET yang punya saya, yang saya pakai ini, kalau mengacu di manualnya ini ini saya nyaman gitu loh. Nyamannya maksudnya begini, 12 dan 24 saya itu tidak perlu melakukan perubahan apapun, maksudnya seperti itu. Jadi di sini tertulis jika input baterai inverter 12 dan 24, maka nilai hambatannya masing-masing untuk R1 dan R2 itu 75 kilo ohm. Jadi saya nggak perlu merubah apapun gitu. Ini nyaman bagi saya nggak perlu nyolder lagi, nggak perlu lepas-lepas cari resistor. Resistor itu harganya 100 perak sama 200 perak, tapi kan nyari barang segitu kan ya kadang repot juga ya. Ini nyaman bagi saya karena saya nggak perlu merubah apapun. Kecuali kalau saya mau merubah menjadi 48, ini baru hambatannya itu 2 kali lipatnya, 150 kilo ohm, ini harus saya ganti. Nah, di sini ada catatan juga. Catatan wajib menyediakan adaptor adjustable. Jadi kita harus punya power supply yang kita bisa naik turunkan. Maksudnya seperti itu. Misalnya kita naikkan sampai 60 volt, nah kita turunkan sampai 12 sampai berapa volt. Nah, ini disyaratkan itu wajib punya adaptor yang bisa disetel, diadjust. Nah, seperti itu. Terus caranya di sini juga disebutkan. Nah, di sini ada batas atas sama batas bawah.
Ya, batas bawah ini untuk melindungi baterai, ya macam LVD gitulah ya. Ketika tegangan baterai itu katakanlah sistem 12 volt itu sudah 10, sekian volt, nah, itu nanti otomatis inverter itu akan mati. Dia akan kembali on, dia akan hidup kembali itu di 12, sekian. Nah, seperti itu kalau di ketentuannya di manualnya seperti itu. Kalau 24 itu 21, sekian, terus kembali on itu di 24. Nah, ini berarti karena saya dari 12 mau ke 24, berarti nanti batas bawahnya itu saya tentukan itu 21, sekian lah. Nah, nanti saya tinggal putar dreampotnya. Nah, kembali onnya itu di 24. Nah, kalau untuk batas atasnya itu 30 volt, kisaran 30 volt. Nah, itu nanti kita tentukan dari situ. Caranya, nah ini kebetulan saya nggak punya power supply yang untuk apa namanya itu, yang bisa disetel seperti itu. Misalnya saya punya pun kayaknya saya apa namanya, nggak sampai segitu. Saya udah persiapkan sebenarnya ini. Kalau nanti nggak jadi, saya pakai ini. Nah, saya punya ini nih. Lihat dulu. Mungkin saya bisa pakai trafo ini trafo 5 ampere, ini bisa saya pakai. Saya bikin adaptor, pakai dioda bridge, bisa saya buat ini adaptor. Tapi untuk kali ini saya mau cari cara yang gampang dulu, siapa tahu bisa gitu ya. Ini saya mau coba pakai ini nih. Ini tuh DC-DC step up. Jadi di sini tuh DC-DC, ini serinya ada ini. XL6009E1. Nah, ini step up. Ya, ini nanti saya naikkan maksudnya loh. Ini saya hubungkan ke apa namanya itu? Ke power supply atau ke baterai, ke aki. Itu saya setting katakanlah 30. Ini bisa menaikkan tegangan. Ini trafonya dilepas dulu. Ini namanya, ini alat ini kan ampernya itu paling 3 kalau nggak salah, 3 ampere atau berapa ini kayaknya, enggak ini. Karena nanti kalau trafonya dipasang ini meletup malah. Trafonya dilepas dulu, trafo dilepas dulu, induktor dilepas dulu. Kita cuma mau nyeting saja, menyeting dari batas atas sama batas bawah. Kita gunakan kit inverter tanpa trafo, tanpa induktor, seperti itu. Mari kita kerjakan saja. Ini kita setel, kita butuh tegangan 30 volt. Putar terus, naik terus, putar berlawanan jarum jam. Ya, terus. Nah, ini 30 tuh. Muncul logo petirnya tuh, 30. Awas nyetrum. Nah, seperti ini nih, kita naikkan 30 untuk batas atas, nanti 21 atau 22 untuk batas bawah. Ini perlu diperhatikan. Nah, ini yang sebelah kirinya itu over feedback. Yang sebelah kanan itu under. Nah, ini over current. Jadi nanti saya setting dulu itu yang batas atas dulu. Itu batas bawahnya sebelah kanannya. Itu kita putar searah jarum jam. Nah, untuk menaikkan, terus berlawanan jarum jam untuk menurunkan. Ini saya lepas dulu trafonya, ini trafo sama induktornya saya lepas dulu. Nah, ini sekarang saya lepas semua ini. Saya lepas beban semuanya, saya lepas dulu. Saya coba pakai ini adaptor tadi sama. Untuk setting batas atas dulu, ini atas dulu. Kita coba setting batas atas dulu.
Kita putar ke kanan tripodnya sampai LED warna merah itu berubah jadi kuning, begitu. Nggak muat sekunnya. Sekunnya nggak muat. Ini tegangannya sudah saya set 30 volt. Ini mau saya naikkan ya. Saya setting dulu, itu saya putar searah jarum jam ke kanan. Tombol powernya dinyalakan dulu. Ketika tombol power sudah dinyalakan, itu berwarna merah. Nanti kita putar tripodnya searah jarum jam sampai lampunya itu berwarna kuning. Itu. Habis itu kita kembalikan lagi sampai warna merah lagi seperti itu. Itu berarti kita sudah nyetel di 30 volt. Ini karena saya ini udah saya setel 30 volt. Ini switchnya saya ganti ini dulu. Nah, kebetulan switchnya itu kan pakai punya saya itu pakai relaynya ini menyala hijau. Ini dihidupkan dulu. Nah, ini sampai nyala kuning. Kita kembalikan, putar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sampai mati. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menyetel batas atasnya itu di 30 volt. Untuk sistem 24 volt, batas atasnya itu 30 volt. Sekarang kita turunkan ini tegangannya menjadi 21 volt. 21,5 atau berapa, itu nanti kita setting batas bawahnya. Saya turunkan dulu jadi 21 volt. Mana ya? Taruh di mana ini, sulit sekali. Oh. Nah, ini. Nah, tuh kelihatan. Di manualnya itu 21. Tuh, 24, 21, tuh 21,28. Nah, sekarang kita setting batas bawahnya. Prosedurnya sama. Oh, nggak jelas ya kameranya ya. Oh, jelas ya, jelas. Bentar. Nah. Sekarang tripod yang sebelah kanan yang tulisannya under vibrat. Ini sama prosedurnya. Nah. Nih. Nah, di sini tertulis nih, setelah tegangannya itu disesuaikan tadi itu, jika mana nih? Jika mana ini tadi? Perhatikan warna LED. Jika berwarna merah putar ke kiri sampai berwarna hijau. Jika berwarna hijau putar ke kanan pelan-pelan sampai berwarna merah. Kayak begitu tulisannya itu. Tadi kan warnanya hijau ya.
Tuh. Warna hijau itu berarti saya putar sampai berwarna merah. Begitu. Nah, tuh. Sampai berwarna merah, mutarnya alon-alon karena memang ini multi turn, jadi putarannya itu banyak. Setelah itu ini kan 21 volt mati. Jadi untuk reconnect atau kembali onnya itu saya harus menaikkan tegangan itu saya naikkan. Itu nanti on di berapa. Nah, ini bagusnya berarti saya pasang ini apa namanya? Avometernya saya pasang. Nah, itu avonya udah saya pasang, mau saya naikkan tegangannya ini. Ini tegangan di 21. 21 ini nanti kembali on itu di tegangan berapa? Kita lihat. Saya naikkan dulu tegangannya. Tuh. Di 23,7 dia on. Tuh. Oke. Begitu saja lur settingannya. Nggak begitu sulit. Ini yang membuat saya kesulitan ini, saya malas ngelepas itu loh. Lepas taruh di bawah itu saya malas lah. Di sini aja lah. Biar rekan-rekan, oh itu kok kelihatannya megangnya kaku lah. Saya kan bukan tukang. Saya juga nggak produksi. Saya cuma seorang pemakai. Ketika saya tampil apa adanya seperti ini, berarti orang kan akan melihat, wah berarti saya juga bisa, maksudnya saya bisa memotivasi orang bahwasanya yang bukan tukang pun bisa gitu loh. Nggak harus punya skill khusus seorang elektronik atau enggak. Ya cuma begini aja ya kayaknya semuanya bisa. Ya, itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.